Iya, ini menurut gue adalah salah satu perjalanan yang cukup unik sih buat gue ya. Karena gue baru jarang-jarang dengar gitu orang yang mau numbuhin brewok dari SMP dan sampai sekarang. Halo bro, balik lagi bareng gue Don Fabron. Seperti biasa kita kembali lagi ke segmen testimoni. Kali ini gue lagi bareng sama Sergi Gnabry nih, pemain Munchen. Mirip ya? Enggak. Menurut lu mirip gak? Menurut gue sih mirip ya. Oke, jadi gue sama salah satu pejuang brewok. Nah, namanya? Halo bro, kenalin nama gue Hafiz. Umur gue sekarang 19 tahun. Oke, nah, bulan Maret tahun. besok gue baru masuk 20. Oh, berarti lu udah 20 lah ya? Udah 20 lah. Oke. Nah, jadi kemarin tuh gue ketemu sama si Bro Hafiz ini secara nggak sengaja nih di salah satu gathering Bro Gamal ya. Gamal. Nah, terus gue ngelihat dia di antara orang-orang yang datang nih, gue cukup ke distract ya, karena brewoknya menurut gue keren gitu di antara orang-orang yang datang kemarin. Nah, di hari ini gue bakalan ngobrolin progres dari brewok Bro Hafiz ini. Nah, kita langsung ke topik gimana awal lu nungguin brewok, Bro. Nah, awalnya gue nemuin brewok itu dari SMP ya. Dari SMP kelas 2. Nah, itu gue udah coba macam-macam produk. Cuman ya hasil belum ada gitu. Terus gue vakum. Nah, terus gue kepikiran lagi buat nemuin brewok waktu habis dari SMA lah ya. Bulan Oktober 2020. Ya udah gue oles Minox. Ya sebulan setengah itu udah ada progres. Oke. Jadi lu mulai numbuhin brewok dari SMP? Iya. Mulai coba-coba, tapi berhasil? Enggak. Nah, sampai akhirnya lo ketemu Minox? Gue ketemu Minox. Nah, coba ceritain gimana lo bisa ketemu Minox, awalnya gimana? Nah, gue ketemu Minox itu berangkat dari keputusasaan gue dari produk-produk yang udah gue pernah pakai ya. Terus gue nemu di YouTube ada minoxidil gitu. Ya udah, dari sana gue kepikiran pengen beli minoxidil. Cuman belum terrealisasikan. Nah, terrealisasikan baru semenjak gue selesai dari SMA, tamat SMA. Baru lo coba Minox rutin. Oh, jadi lo sempat ketunda karena lo sempat sekolah dulu? Iya, karena sekolah gue tunda dulu. Nah, sampai akhirnya lo mulai dari? Pas awal kuliah. Awal kuliah? Awal kuliah. Nah, apa yang lo pakai tuh? Gue pakai minoxidil Kirkland. Oh, lo pakai Minox tuh? Minox. Berapa lama sampai akhirnya ada progres? Kalau gue sih sampai ada progres itu 1,5 bulan udah kelihatan banget progresnya. Udah full. Cuman tau lah ya, bulu-bulunya itu masih velus gitu. Oh, lu paham ya velus fase-fasenya di mana? Paham. Nah, lu belajar dari mana tuh semua itu tuh? Ya, gue belajar sih dari Bro Gamal gitu. Bro Gamal kan dia yang perkenalkan tuh istilah-istilah velus, terminal gitu. Nah, sampai akhirnya lu cari tahu lebih dalam soal proses brewok tuh lewat apa aja sih mediumnya yang lu pakai? Biasanya sih lewat YouTube gitu, terus lewat Instagram juga. Instagram sih biasanya gue ngikutin Mr. Brewok, terus scroll IG-nya Fabron juga. Sampai akhirnya lu pakai Minox, total berapa lama sampai brewoknya full kayak gini? Kalau sampai kayak gini, gue make kurang lebih 10 botol lah ya, 10 botol. 10 botol? Itu apa aja selain Minox yang gue cuma pakai Kirkland doang. Lu pakai Kirkland doang 10 botol? 10 botol. Pendamping apa mungkin ada yang lo pakai gitu? Kalau pendamping sih bisa dikatakan nggak ada ya. Tapi waktu itu gue pernah coba biotin 5 butir, cuman gue nggak lanjutin soalnya. Kenapa itu? Efek sampingnya, gue ngerasa berdebar gitu. Oh, selama lo pakai biotin tuh lo ngerasa efek samping ada debaran? Debaran gitu, makanya gue stop. Oh, langsung lo stop pada saat itu? Nah, terus lo lanjut cuman pakai Minox Kirkland aja? Iya, pakai Kirkland aja. Sampai sekarang lo masih pakai? Gue sekarang masih pakai, cuman bolong-bolong. Oh, kenapa itu? Karena apa ya? Kadang udah capek juga nugas kan kuliah, jadi ya udah gue langsung tidur gitu, nggak ngoles lagi. Berarti total 10 botol kurang lebih 10 bulan lah ya lo pakai? Kalau gue sih bisa 13-14 bulan lah. Karena gue makanya ngirit banget. Lo pakai ngirit ya? Sebenarnya dianjurin dalam waktu 1 bulan itu 1 botol sih. 1 botol. Nah, tapi gue ngolesnya itu biasanya kan orang 2 kali sehari gitu. Kalau gue cuma sekali dari awal. Dari awal? Dari awal.
tapi progres lu cukup bagus ya. Cukup Mungkin bagus. atau lu ada genetik kah dari Nah, keluarga? Mungkin kali ya ada genetik dari ayah sama ibu juga. Mungkin itu salah satu faktor yang ngebantu faktor yang progres bantu. lo bisa jauh lebih cepet ya. Selama lo 13 sampai 14 bulan progres pakai Minox, apa efek samping yang lo rasain gitu? Kalau efek samping sih paling gue ngerasain di bulan-bulan pertama ya, bulan-bulan awal. Itu kayak gatel gitu, terus berdebar, terus pipi gue bengkak gitu. Cuman itu gue rasain cuma di 2 minggu pertama sih. Oke, 2 minggu pertama aja yang lo rasain efek samping itu ya. Cuman sekarang sih udah nggak ada. Paling gatel cuman udah jadi apa namanya ya? Udah jadi Hal yang biasa. hal yang gitu biasa ya. gitu. Oke bos, sorry nih, gue potong. Jadi di luar nih kebetulan lagi hujan besar, jadi suaranya mungkin agak kita lebih besarin ya, Digedein biar aja. lebih jelas aja. Karena di luar nih cukup noise nih suaranya. Nah, terus lanjut nih bro. Tadi lu udah cerita kalau lu pakai Minox sekitar 13 sampai 14 bulan ya, udah 1 tahun lebih ya. Nah, apa aja hal yang lo rasain setelah lo pakai Minox tuh? Nah, yang gue rasain ya, yang pertama itu brewok gue udah jadi gitu kan. Nah, salah satu hal yang paling gue rasain itu ya tercapai keinginan gue di awal, pengen jadi ciri khas gitu kan. Oke. Orang-orang udah manggil gue brewok gitu. Oh gitu ya? Paling gue semenjak brewokan ini lebih dianggap lebih dewasa aja gitu. Lebih dewasa, terus gue kalau ngomong sama orang yang lebih tua, lebih dihargain gitu. Oke. Ketimbang dulu, kayak bocah banget. Terus tadi lu udah cerita pengalaman lu udah cukup lama banget. Itu menurut gua adalah salah satu treatment yang cukup panjang, 1 tahun gitu. Nggak banyak orang yang bisa konsisten selama itu ya. Kalau menurut gua salah satu orang yang bisa konsisten, juga banyak hal yang kita korbanin kan, waktu, uang juga, materi iya. kan, dan banyak hal gitu kan. Kita juga ada beberapa efek samping yang mungkin buat beberapa orang cukup terganggu. Nah, ngomongin soal efek samping, gimana cara lu ngatasin hal-hal itu gitu? Nah, kalau efek samping sih ya, yang bisa gue tanganin cuma gatelnya aja. Gatel sama kering-kering. Gimana caranya? Nah, kalau kering-keringnya itu biasanya gue setiap 5 menit sekali tuh gue basahin, cuci muka gitu. Cuman gue ngerasain kering-kering itu cuma di bulan pertama sih. Oh, Nah, bulan kedua sampai sekarang gue nggak pernah ngerasa kering-kering lagi. oke. Emang nggak ada kering-keringnya. Jadi selama lo perjalanan pakai Minox, sisanya aman ya? Aman. Di luar dari 2 bulan itu. Nah, oke, tadi kita udah panjang lebar ngomongin progres lo pakai Minox, sampai lo cuma pakai Minox aja, gue juga kaget. Nggak banyak gitu, termasuk gue nggak cukup buat pakai Minox doang, tapi dia bisa ngebuktiin pakai Minox Kickland aja bisa gitu kan. Nah, mungkin kita udah nyampe ke akhir segmen nih. Dari cerita progres brewok lo tadi, ini menurut gue adalah salah satu perjalanan yang cukup unik sih buat gue ya. Karena gue baru jarang-jarang dengar gitu orang yang mau numbuhin brewok dari SMP dan sampai sekarang lu bisa akhirnya merealisasikan brewok lu dengan tujuan lu pengen jadi pusat perhatian ya. Perhatian dan tampil beda. Dan amunisi yang dipakai juga hanya Minox Kickland kan. Kickland. Dan lo sempat pakai biotin tapi menurut lo nggak cocok Nggak ya? cocok. Ini bisa lo memotivasi para pejuang brewok yang lain juga nih. Mungkin lo ada saran-saran yang bisa lo kasih juga ke para pejuang brewok. Kalau saran gue sih buat pejuang-pejuang brewok di luar sana, yang penting lu itu keep oles gitu, jangan nyerah, dan lu perlu punya komitmen yang kuat gitu. Ya suatu saat bakal ada hasilnya sih, cepat atau lambat. Oke. Mungkin dari lo sendiri bisa kasih tips gitu, gimana caranya konsisten, gimana caranya yakin gitu. Nah, kalau gue sih kenapa gue bisa konsisten, karena gue di awal udah ngeliat ada progres gitu. Sayang banget rasanya kalau gue nggak terusin, ntar progres gue yang di awal itu bakal kayak rontok gitu atau hilang, itu tuh sayang banget, bikin stres banget gitu. Oke. Makanya itu yang bikin gue jadi konsisten sampai sekarang buat ngoles. Mungkin saran-saran yang tadi bisa membantu para pejuang brewok di sana juga. Thank you buat yang udah nonton, dan thank you juga Bro Hafiz udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing nih ke para pejuang brewok. Semoga bisa ngebantu kalian juga. Jangan patah semangat buat tetap ngoles konsisten, karena itu kunci utama ya. Ya udah, thank you Bro Hafiz buat waktunya. Thank you juga buat para pejuang brewok, keep oles, dan jangan lupa
nonton konten-konten gue yang lain seputar perberewokan atau konten-konten menarik lainnya di luar dari berewok. Dan kira-kira mungkin kalian juga ada pengen bikin testimoni bareng. Kalau lu rasa berewok lu lebih mantep dari Bro Hafiz ini, bisa langsung DM ke Instagram Fabron di fabron.id. Thank you, gue Don Fabron. Bye-bye.